Saya kita beli sejuta 600 kan terus kita jual bawah stop. Belum beli internetnya, belum dapat bisa biar bisa beliin. Joking khas. Ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. 10.29 ya, 1 menit lagi. Ada berapa orang yang di sini? 1, 2, 6 ya. Biasanya itu berapa orang? 10 ya? 10. Oke. Boleh disiapin alat tulisnya, modul dan lain sebagainya. Rasyad, silakan. Azhar, silakan. Yuslam, Kaunan, silakan siapin modul. Iya, yang di rumah juga ya. Yang di rumah kedengaran suara Pogi? Terdengar, Pak. Oke. Ya, silakan boleh disiapin alat tulis dan perabotannya. Perabotan matnya. Kita akan mulai dengan absen dulu lah ya. Nanti udah absen kita langsung doa. Absen sekarang tanggal 7 ya. Ada Leo Atar? Ada Leo hadir? Hadir. Akbar? Akbar teh udah ke pesantren ya. Azhar ada, terus Badai? Hadir. Delshad? Oh iya, Kehan ya. Elgan? Elgan tuh mirip kayak Naja. Aja Gedut. Mukanya sesama. Fadil? Hadir.
Terus Fahri Fayat. Fahri Fayat. Hadir. Kia. Kayuro. Kia. Nggak ada ya. Oh iya, nggak ada di sini. Kumara. Hadir. Ridho Alfarizi. Ridho nggak ada. Dava Al-Haq. Dava Al-Haq. Nggak ada. Fahri Putra. Hadir. Faras nggak ada. Haunan dia ada. Rasya Olivia ada. Obama. Obam. Hadir. Dipta ada ya. Hadir. Naja. Oh sakit. Udah lama sakitnya? Nggak tahu ya. Sakit hati. Safwan Gani. Hadir. Oh ada. Islam ada. Gazi Tresnandi. Hadir, Pak. Oke, berarti ada yang belum hadir tuh 1, 2, 3 orang ya. Baik, silakan boleh dipimpin doa dulu sama Elgan ya. Great. Beri salam lah biar cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Di sini ada yang lagi saum di sini? Ada yang saum? Oh enggak. Oke, baik. Anak-anak boleh yang di rumah, yang di sekolah silakan siapin alat tulisnya. Sekarang kita lanjut lagi ke topik math yang berikutnya, ngomongin tentang minjem uang. Bukan ya, tentang bunga bank. Bentar, Pogi atur dulu kameranya. Perasaan ini Pogi jadi warna ungu di sini. Bukan. Bentar, Pogi jadi ungu gini. Nah, ini udah oke. Sip. Baik. Nah, pinjam uang. Nah. Baik, Pogi mulai dari pertanyaan ini nih. Pernah nggak kalian minjem uang ke teman? Oh pernah. Beli bola minjem uang ke teman. Terus saya gantiin dia diamond. Ah, diamond apa? Oh, digantinya sama diamond. Apa? Main apa? PUBG apa? Dia tuh mainnya Free Fire. Terus saya Oh, Free Fire. Oh. terus saya dapat dikit karena itu nggak bisa masuk. Jadi sekali bolos lah. Oh gitu, oke. Pernah ya, pernah minjem uang gitu ya? Oh beli aja 2. Dia beli boleh-bolehnya 12.000. Heeh. Jadi saya gantinya 19.000. Gantinya 19.000. Saya bonus sih. Oh sisanya ngasih aja gitu ya? Oh ngasih aja, oke. Yang di rumah ada yang pernah minjem uang nggak ke teman atau kemana gitu? Yang di rumah? Siapa? Ibu minjem uang, masa? Lah, kamu kan dikasih uang sama ibu. Contohnya gimana?
Oh, oh itu saya dibalik. Itu maksudnya, iya. Baik ya, jadi di sini ada yang pernah pengalaman minjem uang gitu ya, minjem uang apa, tapi ya ke teman gitu ya, terus ya apa nggak jadi masalah, maksudnya ada yang kasusnya gini maksud kau gitu. Kayak kemarin kasus yang pinjaman online tau nggak? Pinjol ya, pinjol. Pinjol tuh. Apa? Sering. Oh ya. Ada yang kasus dulu tuh pinjol tuh rame gitu ya. Kenapa? Karena bunganya besar. Maksudnya gimana tuh bunganya besar? Itu dia tuh ya. Jadi gini. Betul. Jadi itu minjem uang misalkan 1 juta ke pinjaman online gitu ya, pinjol ya. Pinjam uang tuh 1 juta, tapi beberapa hari kemudian tuh ngembalinya tuh harus lebih dari itu. Ngembalinya tuh harus 1.100.000. Semakin lama semakin besar ngembalinya tuh harus 1.500.000. Bahkan ada yang sampai 30 juta. Saking besar bunganya. Nah, iya, awalnya minjemnya 1 juta, tapi ditagihnya tuh harus bayar 30 juta buat dikembalin uangnya tuh. Semakin lama, semakin besar gitu sih ininya tuh. Di sini yang kelihatannya untung siapa? Yang nagihnya yang ini. Boleh nggak secara agama kayak gitu? Oh, kenapa nggak boleh? Riba, udah tahu ya riba. Iya, jadi kasus kayak gini tuh kemarin sempat rame gitu ya. Padahal dari kita juga udah dilarang kasus apa yang kayak gini tuh. Ada ayatnya tahu nggak? Qurannya surat berapa? Nah ini ya. Tapi ada juga nih, ini sebelum ke ayatnya tadi ya. Ada juga kasus yang bunga bank. Jadi bunga bank tuh gini. Kalian nyimpen uang ke bank 1 juta misalkan. Nyimpen uang di sana, terus uangnya nggak akan diambil selama jangka waktu tertentu, misalkan nyimpen 1 tahun di sana gitu ya, nggak diambil. Nanti pas kalian ambil lagi uangnya, uang kalian tuh nambah. Jadi 1 juta nyimpen, tapi pas uang diambil teh bisa jadi 1.500.000 gitu ya, atau 1.100.000 kegedean itu mah. Kalau di bank ya, di bank lu nyimpen uang, itu dapatnya tuh bunga. Nah istilah bunga itu bunga itu uang tambahan. Pertanyaannya kok bisa sih, kok bank emang nggak rugi gitu ya? Kenapa? Betul. Iya, uangnya itu sama bank tuh dikelola uang kita tuh. Makanya uangnya nggak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Uang kita tuh dijadiin buat modal usaha bisa gitu ya, jadi proyek atau investasi gitu ya. Dan siapa tahu gitu ya, kadang-kadang bank tuh dapat untung. Misalkan dari uang 1 juta itu, bank tuh malah dapat untung tuh 2 juta misalkan. Buat kita untungnya cuma 10%-nya ini. Kamu mau dapetin 1.500.000, tapi bank dapatnya 2 juta. Bank itu lebih untung ternyata gitu, dapatnya dari situ. Dan itu ternyata praktek kayak gitu juga nggak boleh. Masuknya juga ke tadi yang dibilang sama Elgan, itu riba. Jadi ada 2 kasus sih, ada kasus yang nabung di bank, nabung gitu ya. Ada yang minjemin. Kasusnya tuh ada 2 ya, yang riba gini tuh. Tadi ayatnya yang tadi, sebelum ke sana juga ini dulu ya. Bunga bank itu apa tadi ya? Bunga ada 2, bunga pinjaman sama bunga tabungan. Kalau pinjaman tuh yang kasusnya kemarin yang pinjol-pinjol itu ya. Terus bunga tabungan yang tadi Pak Ogi ceritain di bank. Banknya nggak semua bank kayak gitu. Jadi banknya bank konvensional. Bank syariah mah enggak. Bank syariah nggak nerapin kayak gitu. Bank konvensional tuh yang bank-bank yang nggak ada kata syariahnya di pinggirnya tuh di namanya gitu ya. Kalian tahu lah ya. Nggak ada. Nggak ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi nggak boleh kalau ada bank syariah ngaku-ngaku gitu ya. Tapi prakteknya kayak gitu langsung ditutup banknya. Nggak boleh. Nah, tadi ayatnya ya. Ayatnya itu adalah Al-Baqarah 275. Dulu mungkin dari tadi ada yang cerita juga di kelas sebelah. Pak, saya dulu orang tua saya tuh kerjanya di bank. Tapi karena tahu gitu ya di sana tuh riba dan lain sebagainya gitu, dia resign keluar.
Jadinya udah nggak mau lagi gitu. Karena uangnya riba, nggak berkah. Di sini udah Allah ceritain orang-orang yang makan riba gitu ya, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setannya, kesurupan gitu ya. Karena penyakit gila. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka ngeriba itu teh jadi orang gila gitu ya. Jadi apa? Jadi kasusnya depresi gitu ya, bunuh diri dan lain sebagainya, belum dihukum sama di akhirat gitu dan sebagainya. Di akhirat hukumannya perutnya buncit gitu ya, jadinya. Tapi bukan kasusnya bunuh diri tuh karena riba ini ya, nggak selalu gitu ya. Ada juga kasus yang memang dia tuh depresi karena utangnya di mana-mana, dia ngeriba ini itu gitu ya. Dan ya kepepet gitu ya. Ya boleh sih mau ngutang tapi uangnya harus dikembalikan sebesar uang yang dipinjamnya. Nggak boleh dilebih-lebihin. Kalau misalkan mau ngasih ya sok aja gitu. Ini ngasih ya buat kamu gitu. Tapi bukan berarti bukan karena imbalan minjemin uangnya, bukan ya. Jadi hati-hati, jangan niatin ini karena kamu udah minjemin saya nih, kasih saya sama saya kasih ini. Enggak. Jadi ini uang yang kemarin saya pinjam segini 10.000 misalkan gitu ya. Ini buat kamu lah, ngasih sedekah gitu ya. Boleh itu. Kenapa? Kalau kita minjemin ke orang satu juta, Heeh. terus diinvestasi Heeh. usaha gitu, Ya, terus dikasih lagi. boleh. Dikasih lebih boleh. Asal ada akadnya. Nah, makanya ini di sini di Bank Syariah tuh. Solusi buat muslim ya. Terus gimana Pak buat yang muslim di Bank Syariah? Prinsipnya seperti yang tadi bilang sama Hunan. Jadi ada kesepakatan porsi dari hasil pengelolaan dana tiang ini nih ya. Nisbah bagi hasil. Nah, kalau di bank konvensional, banknya untung sebesar apapun, keuntungan kita tuh udah ditentuin di awal berapa persen gitu. Cuman 100.000 kan, kamu 100.000 lah buat sisanya gitu. Kayak gitu. Kalau di ini di bank syariah enggak, ada kesepakatan dulu dibagi hasil gitu ya. Bagi hasil. Jadi di sini ada, tadi Pogi udah bilang tuh ya, diawasi sama Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau misalkan ada bank syariah yang melanggar gitu ya, bisa dilaporin ke sini nih ya, Dewan Pengawas Syariah. Nggak bisa. Terus pertanyaannya Pogi, nah tuh terus belajar matematika yang tentang bank ini buat apa tuh gitu ya. Nah, betul ya, jadi kita tuh bisa tahu karena kenapa bank konvensional masih ada gitu ya, karena ya itu dia gitu ya, di masyarakat kadang-kadang begini hal-hal yang seperti itu karena kita semuanya bukan orang-orang yang muslim semua gitu ya, ada orang-orang yang lain juga gitu yang non muslim ya, berpikirnya ya menurut mereka itu fair-fair aja gitu ya, tapi menurut kita betul orang awam, apalagi ya kasihan kan orang-orang awam ini yang perlu kita kasih tahu. Ini nih prinsip mereka tuh ngitungnya kayak gini nih caranya gitu ya. Jadi dakwah kita membatasi gitu. Jangan sampai kejebak sama yang ini gitu ya. Jangan sampai orang-orang di sana nyebutnya tuh bunga tuh sesuatu yang indah padahal mah riba gitu ya. Nah, ribanya berapa rupiah? Nah, ya disalin sama bunga di sini mah ya. Jadi biar kesannya menguntungkan gitu, padahal mah di Islam tidak boleh. Dampaknya kalau dibawain gimana ya? Kemarin kasus pinjol tuh kasihan kan ya. Dia pinjamnya cuma 1 juta, terus dia harus bayar 30 juta, uang dari mana gitu ya. 1 juta aja udah butuh gitu ya. Ini urus gantinya 20 juta. Kasihan lah, banyak yang kemarin yang kasus ojol lagi, pinjol ya, yang kayak gitu ya. Nah silakan sekarang kita coba pelajarin gimana cara ngitungnya, prakteknya gimana. Kalian bisa buka di modul halaman 24. Nah, kalian bisa buka di sana tuh ya. Di modul halaman 24. Kalau kalian pernah baca duluan ini sebelum belajar hari ini gitu ya. Tadi yang Pak Ugi ceritain ada istilah bunga ya. Bunga itu uang tambahannya ya. Uang tambahannya. Nah, Pak Ugi langsung aja. Jadi perhitungan besarnya bunga itu dapatnya tuh kita berapa tambahan uangnya gitu ya. Pakai rumus ini ya. Mau kalian minjem, mau kalian nabung, rumusnya sama ini. Yang mereka gunakan tuh ini. Rumus B sama dengan N per 12 persentase kali M. B-nya itu besar bunganya. N-nya itu lama per bulannya, lama minjemnya atau lama nabungnya gitu ya. Tapi dalam satuan bulan.
Persentasenya itu persentase bunga per tahunnya. Ini dari banknya, terserah. Ada yang 10%, ada yang 12%, tergantung banknya. Bebas, itu ditentuin sama bank. M-nya ini kalian bisa tulisin atau masukin tabungan atau pinjamannya berapa. Tabungannya atau nabungnya berapa awalnya, pinjamannya bisa juga. Jadi kasus yang nabung atau yang minjem ini rumusnya sama ini. Kita coba praktekkan ya. Contohnya ini nih ya. Contohnya Mamat nabung uang di Bank Manja sebesar 2 juta. Ini Bank Manja tuh plesetan dari bank yang itu ya, satu lagi tahu plesetan dari bank. Oh ya, itu ya. Kan nggak boleh nyebut merek ya. Nah. Nabungnya 2 juta awalnya tuh ya. Nah, nggak ada kata syariah ya, berarti ini kan bank konvensional, bank biasa aja gitu ya. Nabungnya sebesar 2 juta awalnya tuh. Dengan bunganya itu ditentuin sama bank 18% bunganya tuh. Setahun tapi. Tentukan besarnya bunga pada akhir bulan ke-6. Tentuin besarnya bunga, uang tambahannya. Jadi uang yang dikasih sama bank setelah si uangnya ini ditabung selama 6 bulan. Kita hitung ya coba. Pak Ogi, hilangkan dulu ini gambarnya. Nah, oke. Kita coba hitung ya. Tadi rumusnya itu apa? Kita tulisin dulu rumusnya ya. B sama dengan apa? N per 12 kali berapa? Persen kali M-nya ya, minjemnya, nabungnya maksudnya, nabungnya berapa? B itu besar bunga di sini ya, ini besar bunganya. Besar bunga atau uang tambahannya ya, dalam rupiah. N per 12, N-nya itu lama nabungnya. Berapa lama tadi Mamat nabungnya? 6 ya, 6 bulan nih. Bulan ke-6 tuh maksudnya. 6 per 12 kali persentase per tahunnya berapa persen tadi? 18 per 100 ya. Pogi langsung ubah ini 18% itu artinya ini 18 per 100. Di sini. Kali nabungnya berapa juta tadi? 2 juta. Nah, kita hitung berapa uang tambahannya yang dikasih sama bank ya setelah 6 bulan. Kita hitung di sini nolnya boleh dicoret ya. 2 di sini coret. 6 per 12 diperkecil jadi berapa? 1 sama 2. 1 per 2 ya dibagi 6 dua-duanya. 2 bisa dicoret lagi sama 18. 18 bagi 2 berapa? 9, Pak. 9 ya, betul. Ini 9. Yang bawah udah habis. Tinggal kaliin yang atasnya. 9 kali 2 berapa? 18 ya. 18 tinggal tambahin nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tuh 180.000 nambahnya. Uang tambahnya dikasih bank nanti setelah disimpan 6 bulan tuh 180.000 ya. Kalau bisa disimpan selama 6 bulan. Coba yang B, besarnya uang kalau misalkan disimpannya lebih lamanya 2 tahun misalkan. Tinggal gimana nih ya, kita hitung lagi aja pakai rumus yang tadi ya. B sama dengan M per 12 kali persentasenya berapa kali nabungnya. Ini Pak Ugi saranin kalian tiap ngerjain atau nulis gitu ya, rumusnya tulis dulu. Jangan langsung masukin angka ya. Kita hitung. N per 12, N-nya itu tadi berapa? 2 tahun nih, 2 tahun. Iya, 24 dari mana? 24 dari mana? 2 tahun teh. 1 tahun 12 bulan, Pak. 2 kali. Ya. 1 tahun tuh kan 12 bulan. Kalau 2 tahun ya berarti 24 ya tambah 12 lagi. Berarti di sini 24 bulan per 12. Kali persentasenya tadi sama ya, 18 per 100. Kali minjem lagi. Nabungnya 2 juta. Oke, kita tinggal coret-coret aja si nolnya ya. Nolnya coret dulu 2. 24 sama 12 perkecil berapa? Dibagi berapa? Bagi 12 ya betul. 2 per 1 di sini ya. Habis yang di bawah. Berarti tinggal B sama dengan
2 kali 18 berapa? 36 betul. 36 kali 2 lagi? 36, ya 72 ya. 72 tambahin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Tuh 720.000. Kalau misalkan nyimpen uangnya 2 tahun. Ya. Ya, lebih gede lagi. Ya, lebih gede lagi ya. Nah, besarnya uang setelah 2 tahun berarti uang Mamat kalau disimpan 2 tahun di situ, uangnya berarti jadi berapa totalnya? Betul, uangnya jadi 2 juta Rp 2.720.000. Nah, ini yang sering diiklankan sama bank-bank konvensional. Ayo nabung di kita, ayo nabung, nanti dapat uangnya lebih gitu. Kayak gitu. Ya, banknya bisa jadi lebih gede gitu ya. Kejebak ya yang kayak gitu kan ya. Taunya ini teh riba, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Buat orang Islam aja ya, nggak boleh. Yang lainnya terserah, mungkin ada hukum yang lain juga gitu ya di agama yang mereka sendiri ya. Gimana? Orang Jepang, orang non Muslim, syariah, ya nggak apa-apa, boleh aja, sok aja. Iya, kita orang Islam, hati-hati ya, jangan. Betul ya. Ya mungkin orang non Muslim itu punya aturan di kitabnya sendiri kan, kitabnya Al-Quran ya, di Al-Quran ini jelas nggak boleh. Di kitab yang lain ada nggak? Kalau ada mungkin dilarang juga, kalau misalkan nggak ada mungkin dibolehin gitu ya. Ya udah urusan mereka aja itu mah ya gitu. Maksudnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita menghakimi mereka, kamu orang non Muslim nggak boleh ini. Oh, biarin aja urusan mereka sendiri ya. Gitu maksudnya. Jadi di sini mah kita belajar sebagai Muslim tuh gimana menyikapi masalah ini. Terutama yang kalau nabung di bank mah itu urusannya mungkin agak lebih ini ya, lebih ke orang tua mungkin itu mah ya kasusnya. Tapi kalau misalkan kalian minjem ke temen, hati-hati ya, jangan suka nambah-nambahin uangnya gitu. Minjemnya 10.000 ya, bayarnya 10.000 lagi ya, jangan dilebihin. Kecuali kalau ngasih ya, kalau misalkan ini buat kamu aja lah tambahnya gitu ya, boleh. Itu boleh. Ya silakan kalau ini nggak ditulis juga nggak masalah, karena di modul udah ada ya di contoh soal. Kalian bisa coba kerjain dulu nomor 1 di hiburan Sugro 4. Nomor 1 ada kasusnya nabung sama minjem, sama aja rumusnya ya. Kalian bisa coba dua-duanya. Boleh kerjain dulu, Pogi kasih waktu ya beberapa menit untuk nyobain dulu ya. Kalau udah yang di rumah boleh ketikin jawabannya di kolom komentar. Kalau yang di rumah, yang di sekolah bisa langsung sebutin aja jawabannya ya. Di sini skill perhitungan harus ini ya, harus ya lamanya. Kamu mana modulnya? Oh, itu lihat aja ke siapa, ke Azhar, boleh ke ini siapa lupa namanya. Kehan, ya boleh. Lihat soalnya lah sok. Ya, sok nulis dulu. Ya, yang ditabungnya berapa? Kayaknya 48 juta, Pak. Ditulisin coba Dipta berapa? 48 juta, Pak. 48 juta. Waduh, yang nomor 1 ya. Oke, nanti kita coba cek ya. Besar bunganya ya, besar bunganya berapa? Di modul ada ya yang cara ini, kalian bisa lihat di modul contohnya, contoh ngerjainnya, ini nggak ditulis pun nggak apa-apa. Nah ini nomor 1 ya, nabungnya 200 juta, lama nabungnya 8 bulan, bunga per tahunnya, persentase bunga per tahunnya 10%.
Gazi di mute aja dulu mikrofonnya. Boleh? Di mute. Nah, sip. Ada yang udah dapat? Tinggal tulisin rumus tadi. Hitung, beres. Ya, N per 12. Itu rumusnya ada di sana, Rasya, boleh lihat. Di belakang tuh halaman sebelumnya. Modulnya dibaca ya, jadi udah dikasihin modulnya biar kalian bisa belajar kapanpun. Modulnya dibaca ya. Rasya, ayo Rasya jangan dibaca. Kalau mau ke air dulu boleh sob. Fadil, Kumara, Dipta, boleh ketikin jawabannya kalau udah ya. Sama yang lain juga maksudnya ya. Ini yang tadi kelihatan di kamera aja. Ketikin dan komen di kolom komentar jawabannya. Iya. Oh, mau lihat jadi yang tadi. Ini. Makanya modulnya di bawah ya. Modulnya di bawah ya biar nggak susah belajarnya. Dipta 1.600.000. Yang lain? Nanti yang ikut math class hari Senin ya? Yang ikut math class ini siapa? Ikut math class, bagus. Iya. Tapi nanti jam 4 ya? Tapi katanya teh online, senang katanya ya. Tapi harus online ya, ya. Soalnya karena kenaikan si Omikron ya, jadi di online dulu gitu ya. Yang ekskul olahraga di stop dulu, libur dulu. Ekskul olahraga. Kenapa? Mau lihat yang tadi? Mau dibahas yang nomor 1 dulu? Bahas ya? Oke. Kendalanya mungkin ya, Pogi rasa kalau pas masukin ke rumusnya aman-aman aja Pak, tapi pas ngitungnya meren ya. Pas ngitungnya nih agak repot. Rumusnya apa? B sama dengan N per kali
kali M ya, nabungnya. N-nya berapa? 8 per 12 kali persentasenya. Ya, jadi 10/100 di sini ya. Kali M-nya ya 200 juta. Oke. Sama. Nah, sekarang proses hitungnya. Mungkin kalian udah sampai sini nih ya, mentok pas bagian hitungnya. Coret nolnya 2 di sini, terus 8 sama 12 jadi berapa? 2/3 ya. Oke. Ini ada angka yang bisa dibagi 3 nggak? Maksudnya 10 bagi 3 koma-komaan ya. Ini juga sama. Berarti kalau gitu kalian bisa kalikan dulu atasnya nih semuanya. 2 kali 10 berapa? Kali 2? 40 tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Udah berapa nih? 40 juta per 3 nih ya. Gak bisa sih koma-komaan ini ya. Kalau kita paksa kotret nih ya, 40 juta dibagi 3. 1 ya. 3 dikurangkan. 4 kurangi 3, 1. Turun nolnya. 3 kali berapa yang meningkat 10? 3, 9, 1. Turun lagi. 3. Ini mah nggak berhenti ya. 13 juta kemungkinannya. 13 juta 333.333,33. Tiganya banyak sekali. Ada ini titik ya. Pembatas ini. Tiganya ada 7. 7 di sini, di belakang koma ada 2. Nah, 13 juta 333.333,333. Koma 333. Nah. 27. Koma 33. Biasanya ini sama bank suka dibulatkan gitu ya nantinya. Jadi 13 juta 333.300 rupiah. Karena kan nggak ada 30 rupiah, nggak ada 3 rupiah, karena inflasi. Silakan yang kedua nih, cobain. Ini nggak koma-komaan ini mah, yang nomor 2 bisa. Ini ada. Cara yang tadi ada di modul di situ di sebelah. Sama aja. Cobain yang kedua ya. Iya, sama rumusnya ini doang. Pinjam 30 juta. Nah, selama 10 bulan. Ada bunganya 12%. Uang yang harus dibayarkan lagi berapa? Atau bunganya dulu lah, uang tambahannya itu berapa? 10/12. Dipta 3 juta katanya ya, uang tambahannya, bunganya maksudnya. Islam? Ini kan 12. Boleh. 12 bisa dicoret. Bisa. Kalau persen itu per berapa tadi itu? Kalau persen itu, ini kan 10 ya, per 10/100. Kalau 10% itu. Kalau 12 berarti 12 per, iya gitu.
Yang di rumah ada lagi yang udah selesai nomor yang kedua maksudnya? Boleh. Helgan udah dapat? Belum? Udah dapat nomor 2? Susah udah dapat? Masih ngitung. Ya. Oh Rido 3.600.000. Kalau Dava Al-Haq 3 juta. Aunan 3 juta juga? Oke. Dipta 3 juta. Oke. We'll see. Badai 3 juta juga. Baik, kita coba bareng-bareng ya. Karena udah beberapa yang banyak yang udah ngerjain. N-nya berapa? 10/12. Kali persentase per tahunnya? 12/100 berarti ya? Minjemnya 30 juta. Wah. Coret-coret ya. Ini nolnya sama yang sebelah sini. Ada lagi yang mana coret? Ya, 12 sama 12 boleh ini coret ya. Yang bawah udah habis ya. 10 kali 3. 10 kali 3 berapa? 30 ya, tinggal tambahin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 3 juta ya. Beres. Jadi kalau misalkan pinjemnya 30 juta, bunganya 3 juta, total yang harus kembali berarti berapa? Oh, so lebih kecil. 3.300.000 ya. 33 juta maksudnya. Minjemnya baru 10 bulan. Semakin lama, wah semakin besar. 3 juta. Besar bunganya ya. 20 bulan berarti berapa? Tambah lagi aja 3 juta ya. 36 juta. Semakin lama semakin besar ini. Makanya haram. Sampai sini dulu ada yang ditanyain yang di rumah atau di kelas? Udah bisa ya? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke soal yang high order thinking ya. Ini masih soal yang biasa. Nah, kasusnya ini nih. Ini kasus yang biasa yang lainnya. Nah, BJB ini plesetan dari yang mana? Bang, oh ya. Adul menabung di bank BJB sebesar 6 juta. BJB ya, ini BJB. Dengan bunganya 12% per tahun. Nah, udah nabung nih ya selama beberapa lama gitu ya. Uang tabungan Adul tuh sekarang jadi 6.540.000. Yang ditanya berapa lama ya nabung? Kira-kira di sini yang kalian peroleh apa nih? Awalnya 6 juta jadi 6.540. Kalau ditanya tambahan uangnya berapa nih? Bunganya berapa? Berapa rupiah bunganya? Bukan persentasenya. Besar bunganya berapa rupiah? Iya, ini nih 540.000 dapat dari mana? Ini 6.540.000 dikurangi 6 juta kan ya? Jadi dapat 500. Jadi bunga itu uang tambahannya. Diperoleh dengan 640.000 gitu ya. Dikurangi 6 juta. Oke, bentar ya ditulis dulu. Ini 540.000 uang yang tambahannya. Bunga itu uang tambahan.
Terus apa lagi yang diketahui? Persentase bunganya per tahun, persentasenya berapa? 12% atau 12/100 di sini ya. Ada lagi yang ditanyain tuh lamanya, N kecilnya nih ya, yang dicari itu apa? N kecilnya. Nah sekarang kita coba ngitungnya gimana gitu ya si ini. Pogi hapus dulu gambarnya ya bentar. Delete. Karena nggak terlalu penting juga sih gambarnya di situ ya. Nah kita coba hitung ya, Pogi pakai warna biru sini. Rumusnya sama, nggak yang diganti-ganti yang lain. Tetap pakai yang B sama dengan N per 12 kali persentasenya berapa? Betul sekali ya. N-nya nanti jadi X yang ditanyain ya. B-nya tuh besar bunganya tadi berapa? Ya 540.000 ya besar bunganya. N kecilnya kan ditanyain karena nggak tahu gitu ya. Jadi X gitu ya. Nah kita misalkan X dulu. 12 kali persentasenya berapa? Ya 12/100 kali minjemnya, nabungnya maksudnya awalnya 6 juta. Hati-hati kejebak sama yang ini ya, suka ketuker. Oke, kita sekarang tinggal dirapiin dulu, dicoret-coret dulu ya. Ini nolnya 2, coret. 12 sama 12 juga bisa coret ya. Ini 60.000 kali X jadi berapa? 60.000 X ya, 60.000 X. Ininya tetap 540.000. Pindah ruas, 60.000-nya pindah ruas sebelah kiri. Jadi pembagian ya. 540.000 dibagi 60.000. Wah, nolnya aja coret nih mah. Di bawah, di atas sudah 4 ya, di bawah juga 4. 54 dibagi 6 berapa? 9 Pak. 9. Nah, berarti lama minjemnya, lama nabungnya berapa lama? Iya, lama nabungnya 9 bulan. Gitu ya. Jadi dia dapat uang tabungannya itu jadi 6.500.000. Halo. Mungkin mati lampu lagi Iya mati lampu. atau gimana itu? Yang di rumah tadi sempat mati listrik dulu ya. Jadi silakan boleh cobain nomor 3 di hiburan Sugro 4.
Itu suaranya kenapa? Mic-nya error, Pak. Suaranya error, Pak. Iya, Pak. Mic-nya bunyi. Iya, Pak, rusak. Kayak suara ambulan, bukan lagi di web. Cek. Nah sekarang gimana, error lagi nggak? Kayak ambulan nggak suaranya? Sudah tidak, Pak, sudah tidak. Udah normal ya. Nah oke. Baik, tadi kejeda sama mati listrik. Silakan kalian boleh kerjain bulan Sugro 4. Yang nomor 3 dulu. Nomor 2-nya di skip aja dulu gitu ya. Karena nomor 3 ini mirip kayak contoh soal yang barusan Pak Ogi jelasin. Contoh soal yang barusan dijelasin itu ada di modul ya, halaman yang Bang BJB tadi ya, halaman berapa tadi itu ya? Halaman 25 tuh ya, yang kasusnya Adul nabung di Bank BJB. Itu ada ya. Silakan boleh dikerjain dulu nomor 3. Ada yang udah dapet? Resen nggak ada? Di sana. Rumusnya sama ya. B sama dengan N per 12 kali persentase kali M ya. B-nya berapa B-nya? Ada yang udah dapat? Yakin? Besar bunganya? 30.000. Asalnya 250.000. Jadi 280.000. Nah, besar bunganya, uang tambahannya berapa? 30.000. 30.000 betul. 280.000, hati-hati ya, dikurangi 250.000. Ini 30.000 ya. Nah. B itu uang tambahannya ya, besar uang tambahannya. Besar uang tambahannya. Boleh ditambahin di catatan pinggir ya, bisa lupa. Dapatnya itu dari 280.000 uang yang akhirnya dikurangi uang awal.
Kalau dimasukin sini berarti ini 30.000 sama dengan N-nya. N-nya dicari ya, X ya betul. Persentasenya 18/100 ya. Nabungnya berapa nabung awalnya? Betul, 250.000. Nah, sok tinggal diajabarin. Dicoret-coret dulu. Dipta gimana? Oh, badai 4 bulan. Gimana, Dip? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi, Pak. Oh, suaranya kecil, nggak kedengeran. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Apa? Nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi. Sama udah dapat belum? Oke, coba kita hitung bareng sini aja lah ya. 100-nya coret sama yang ini ya. 18 sama 12 gimana nih? Dibagi 6. Bagi 6, ini jadi berapa? 3, ini 2 ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini kalau dibagi juga nanti jadi keriting, mending dikaliin aja boleh. 30.000 sama dengan 3 kali 25 berapa? 25 kali 3, 15, 1, 75 ya. 75, nolnya ada 2, 7.500, X ya, kali X nih. Per 2 gitu ya. Karena masih ada angka 2 di sini. Kalian boleh kali silang ke sini. Dikaliin ya, dipindah ruasin maksudnya. 2 kali 30.000 berapa? 60.000. Sama dengan 7.500. X gitu ya, 7.500-nya pindah ruas juga. Jadi 60.000 dibagi 7.500. Nolnya coret ya. Coret. 600 dibagi 75. 600 dibagi 75. Wah, ini harus coba-coba ya. 75 kali berapa yang hasilnya 600. Kali 8 coba ya. 8 kali 5, 4. 8 kali 7, 5, 6 tambah 4. Oh, 600. Oh, 8. 600 bagi 75 itu 8 ya. Nah, berarti lama nabungnya selama 8 bulan. Oke, yakin kalian di bagian rumusnya mah udah bisa ya. Tinggal bagian hitung-hitungnya nih agak repot ya.
Jadi silakan latihan operasi-operasi bilangan ya. Yang ikutan math class ikut aja ya. Yang rekomendasiin apalagi gitu ya. Silakan boleh ikutan karena nanti yang dibahas itu soal-soal atau latihan-latihan tentang operasi hitung. Jadi biar makin lancar ya. Terutama yang belum hafal perkalian. Oke, nanti sisanya nomor 2, nomor 4 sama 5 boleh dikerjain sendiri di rumah. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya di matematika hari Selasa mungkin ya. Selasa bukan ya? Elips tuh ya Selasa ya. Besok ketemu lagi ya. Habis itu Kamis ya. Pokoknya matematika 3 kali pertemuan lah seminggu tuh ya. Ya, gitu aja dari Pak Ogi. Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Nggak ada ya? Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dicatat ya ini ya. Nanti Pak Ogi sewaktu-waktu akan periksa modulnya. Silakan siap-siap buat sholat zuhur dan beresin mejanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semuanya makasih juga ya. Untuk